Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita pemancing abal-abal PKL. Sana mancing, sini mancing. Gimana kabarnya teman-teman? Salam sejahtera untuk kita semuanya dan semoga selalu dalam kondisi yang berbahagia dan juga sehat selalu. Kali ini kita kedatangan satu buah brand yang cukup terkenal, yang cukup populer di kalangan pemancing tentunya, karena harganya yang lumayan bersahabat dan juga kualitasnya yang terkenal cukup bandel. Apalagi kalau bukan Shikari. Dan kali ini kita bakal review satu buah produknya. Serinya adalah Green Force di size 1000. Oke, sebelum kita buka isinya seperti apa, mari kita baca-baca terlebih dahulu spesifikasi yang tertera pada box atau kardusnya. Oke. Oh, di sini ada keterangan yang lebih jelas ya. 5 ball bearing plus 1, screw in power handle, nano graphite body dan juga rotor, anti twist fin dan gravity real foot. Untuk yang lainnya boleh dibaca sambil di pause juga enggak apa-apa. Kemudian untuk max dragnya di ukuran 1000 dia bisa sampai 7 kg dan gear rasionya 5.2:1. Untuk line capacity-nya sendiri ada di 0,23 mm sampai dengan benang 140 meter. Oke. Penasaran seperti apa penampilannya? Jangan kemana-mana, langsung aja kita lihat bareng-bareng isinya seperti apa. Lanjut teman-teman, kita buka kardusnya. Sudah, tidak ada apa-apa, hanya satu unit reel dan juga handle-nya. Di bagian kardus juga tidak ada skematik ya. Jadi seperti itu saja. Untuk kardusnya kita taruh di sebelah sini dulu. Dan ini dia penampilan dari Shikari Green Force. Sesuai dengan namanya, Shikari Green Force mengusung tema warna hijau. Hijaunya hijau army, cukup keren dan juga cukup bagus. Siluetnya pada bagian spool ini ada sedikit warna hitam untuk bagian benang. Dan hijaunya juga bukan hijau yang glossy, dia hijaunya hijau dove. Dengan hadirnya Shikari Green Force ini sedikit memberikan penyegaran pada warna reel tentunya, karena beberapa bulan terakhir ini kita sering banget ketemu atau sering menjumpai reel-reel dengan warna yang cenderung ke arah gelap ataupun hitam ya. Dan ini sedikit ada perbedaan. Oh ya, untuk ukurannya sendiri ada 4 varian, yaitu di 1000, 2000, 3000 dan juga 4000. Untuk fitur yang ditawarkan cukup menarik, di kelas harganya yang nggak sampai 200.000. Untuk ukuran 1000 sendiri saya dapat di harga 150 ribuan. Mungkin akan lebih mahal untuk ukuran yang lebih besar, seperti itu. Apa saja fiturnya? Nanti kita cek bareng-bareng. Pertama kita bakal tes density atau kekakuan pada bagian reel footnya ya guys. Cukup alot. Kalau kita tekan ke samping itu cukup alot. Ke depan masih ada sedikit pergerakan. Namun ini tidak terlalu menjadi masalah. Oke, lanjut. Dari segi desain dan juga bodi dulu. Untuk bodinya, rotornya dia masih berbentuk U seperti ini ya, belum yang bentuk V. Terus untuk bagian bell wire-nya juga ini masih menggunakan tipe yang klasik atau yang bulat, belum yang mengkerucut seperti ada pada brand lain. Tapi nggak masalah karena harganya yang cukup ekonomis.
jadi masih bisa dimaklumi. Untuk handle-nya sendiri kita copot terlebih dahulu. Screw in power handle dan masih menggunakan tipe tupis seperti ini ya. Knopnya pipih dengan bahan rubber yang cukup nyaman dipegang. Oke, oh iya, saya lupa belum lepas tagnya, kita lepas dulu. Kita taruh aja di sini. Secara keseluruhan bodinya cukup menarik. Untuk bagian kaki-kaki seperti ini, dia ada lubang-lubang, aksen lubangnya. Selain menambah nilai estetika, lubang ini juga berpengaruh terhadap bobot dan juga berat reel, menjadikan reel ini lebih ringan tentunya. Seperti itu ya teman-teman. Terus di sini pada bagian handle ada washer berbahan kuningan sepertinya. Mari kita ambil dulu. Ya, betul. Washer ini berbahan kuningan pada bagian handle ya. Dan untuk bunyi klikernya sendiri seperti ini. Kita dengerin bareng-bareng. Cukup gurih ya teman-teman, cukup gurih. Walaupun dia nggak yang berisik banget, tapi dia cukup nyaring. Oke, kita pasang lagi dan kita bakal cek gear ratio serta automatic one way nya. Oke, lanjut lagi. Kita bakal cek gear ratio terlebih dahulu. Kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Iya, betul. Untuk gear rasionya sesuai, yaitu 5.2:1. Untuk automatic one way nya mari kita cek bareng-bareng apakah dia mulus dan tak tersendat. Cukup empuk, cukup halus, tidak ada sentakan yang terlalu berarti, dan putarannya seperti ini. Smooth. Terdengar sedikit gesekan gear, tapi menurut saya ini hanya karena girisnya yang belum merata. Untuk handle-nya sendiri ada sedikit celah, tapi ini masih aman karena celahnya sedikit banget, tipis banget. Kalau teman-teman mau, ini masih bisa diakali dengan menambahkan satu buah spacer di bagian gear sehingga mengurangi pergerakan pada handle dan juga gearnya. Oke. Nah, untuk fitur terbaru yang diberikan oleh Shikari, yaitu salah satunya adalah anti twist fin. Nah, ini dia wujudnya. Mana ini? Nah, ini dia anti twist fin. Fitur ini berfungsi untuk mengurangi resiko tali pancing ataupun PE keluar dari land roller, sehingga pada saat PE keluar dan masuk tidak mudah terlilit pada bagian rotor. Terus kemudian untuk gravity reel foot sendiri, ciri khasnya adalah dia asimetris ya, atau tidak simetris, sedikit lebih ke belakang, karena tujuan dari gravity reel foot sendiri adalah untuk memindahkan titik gravitasi sedikit lebih ke belakang, dan fungsinya untuk memperbaiki atau mengoptimalkan titik balancing pada saat dipasangkan dengan joran, khususnya pada joran-joran yang memiliki tip atau ujung berbahan karbon solid. Jadi buat teman-teman, kalau gravity reel foot ini sendiri, ini akan menambah
kenyamanan dan juga presisi pada saat lemparan karena balance-nya sudah dimaksimalkan, titik balancingnya sudah dimaksimalkan. Seperti itu untuk bagian luarnya, dan mari kita lihat bagian dalamnya. Penasaran? Jangan kemana-mana, langsung saja kita obrak-abrik. Lanjut ya teman-teman ya. Untuk bagian handle tadi saya lupa menyampaikan bahwa di sini ada satu buah rubber seal. Terus kemudian untuk spool, mari kita buka juga washernya seperti apa. Oke, untuk ukuran 1000 sendiri cuma dikasih satu keping key washer dan satu keping drag washer. Untuk bahannya sendiri masih pakai vel ya. Dan key washernya dia berbahan zinc sepertinya. Untuk ukuran 1000 ya. Untuk ukuran 2000 dan seterusnya saya belum tahu. Mungkin ada perbedaan atau mungkin khusus untuk ukuran 1000 hanya dikasih satu keping drag washer dan juga key washer. Kita lanjut lagi. Untuk bagian main shaft sudah terdapat satu buah o-ring atau seal karet dan ada satu buah support bearing beserta clicker. Kemudian ada dua buah spacer berbahan logam dan juga ABS. Untuk bearingnya sendiri bertipe terbuka ya teman-teman. Untuk bearingnya masih bertipe terbuka, cukup bagus. Bisa dikatakan satu buah nilai plus untuk brand Shikari karena sudah memberikan satu buah ball bearing support pada bagian main shaftnya. Lanjut kita buka land rollernya. Untuk land rollernya sepertinya berbahan aluminium ya. Untuk land rollernya kemudian ada dua buah bushing berbahan plastik dan juga berbahan kuningan. Bisa dikatakan standar lah ya, dan umum ditemukan pada reel dengan range harga yang mirip-mirip. Namun akan lebih mantap lagi jika Shikari memberikan ball bearing juga pada bagian land roller. Lanjut pada bagian baut rotor atau rotor nut, ini juga sudah dilindungi dengan rubber seal juga, warnanya hitam. Mari kita cek bagian dalamnya. Oh ya, untuk Shikari ini sepertinya sudah mulai serius ya, terjun di kelas 200 ribuan karena akhir-akhir ini sudah mengeluarkan beberapa brand dengan harga 200 ribuan, dan tentunya ada beberapa fitur yang cukup menarik dari Shikari. Ini Shikari sudah mulai unjuk gigi untuk menantang para kompetitor ini. Oke, lanjut. Di sini ada satu buah cover one way, bahannya plastik ABS, sudah menutup bagian luar. Oke, kita lanjut bongkar cover dan juga one way nya ya. Nah, seperti ini. Pada bagian bawah cover rotor, pada bagian bawah cover one way terdapat satu buah plat lagi berbahan apa ini? Aluminium sepertinya ini. Jadi pastinya bakal minim kandungan magnet. Oh ya, saya lupa menyampaikan kalau
Shikari Green Force ini juga sudah tidak ada one way lever atau tombol switch on off one way nya, jadi sudah automatic one way. Lanjut bongkar side plate nya. Untuk teman-teman kalau mau pasang rail stand, ini bisa pakai produknya dari Gensi ya. Saya sudah coba dan cocok, tinggal pasang aja, kulirnya sama. Oke, sudah terbuka bagian side plate nya. Kita amankan dulu. Kita temukan lagi satu buah ball bearing, tipenya tertutup, dan satu buah washer pada bagian handle kiri. Cukup bagus. Nanti kita ukur dan juga tes kandungan besi atau kandungan magnet yang ada pada bearing dan part yang lain juga. Kita lepas pinion gear one way beserta main bearing juga. Untuk main bearing sendiri, dia juga modelnya tertutup. Dan ini masih sangat licin ya, terlumasi dengan baik. Sepertinya ini sudah dilumasi dari pabrik. Ada dua buah bushing, di tengah one way clutch ini ada satu buah bushing berbahan stainless, dan kita temukan lagi satu buah bearing tertutup ternyata pada bagian bawah dari one way clutch. Cukup bagus. Inilah ya, salah satu yang menjadikan putaran Shikari Green Force ini cukup smooth. Kita lepas dulu bearingnya dan kita amankan, kemudian kita lepas juga drive gearnya atau main gear. Grease-nya cukup banyak pada bagian main gear atau drive gearnya, sangat banyak sekali nih, sampai belepotan. Dan pada bagian handle kiri atau handle cap, saya juga menemukan satu bearing tertutup. Oke, kita lap dulu, kita bersihkan dulu. Untuk bagian main shaftnya seperti ini. Sepertinya bahannya adalah stainless steel ya. Dan ini untuk gate oscillationnya. Di dalam sana sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada gate slidernya, tinggal OSC atau oscillation gear. Aduh, ini agak belepotan ini, kita taruh di atas tisu. Coba kita buka OSC gearnya. Kosong, tidak ditemukan bearing ataupun bushing. Jadi hanya terdapat oscillation gear, dan kita pasang lagi saja karena tidak ada bearing dan juga bushing. Oke, kita sudah bongkar semuanya ya teman-teman. Saatnya kita hitung jumlah ball bearingnya, apakah sesuai dengan spesifikasi. Mari kita hitung bareng-bareng. Pertama tadi ada di main shaft satu support bearing, kemudian untuk pinion gear kita temukan 2, berarti 3 totalnya. Terus kemudian ada di bagian handle kanan kiri, totalnya 5, dan plus 1 bearing one way clutch. Jadi totalnya benar ada 5 plus 1 ball bearing. Sejauh ini cukup bagus ya.
kita nggak menemukan gimmick-gimmick yang berlebih, sesuai daripada kardus dan juga unit yang kita dapat. Jadi saya rasa ini cukup mantap. Terus kita bakal cek kandungan besinya yang ada pada spare part yang sudah kita bongkar ini. Kita mulai dari main shaft dulu. Untuk main shaftnya ini masih lumayan kuat terhadap magnet, bisa dikatakan umum lah ya. Oke, kita cek part lainnya. Untuk bautnya sendiri ini sudah baut rotor ya. Untuk baut rotor tidak bereaksi sama sekali, bagus. Untuk washer karena dia bahannya zinc, dia juga sudah tidak bereaksi sama magnet. Kemudian untuk baut bagian luar ini terasa masih cukup narik terhadap magnet. Terus untuk baut cover one way juga masih bereaksi. Bearing juga ada, tapi ini lebih lemah daripada part yang lain. Spacer masih. Untuk land roller dia sudah tidak bereaksi sama magnet ya. Jadi untuk bagian land roller cukup aman saya rasa. Oke, seperti itu teman-teman. Kita sudah bongkar, sudah hitung bearingnya juga, dan sudah cek part-part yang masih mengandung magnet ataupun besi. Tapi untuk harganya di 150.000 sampai 200.000-an cukup recommended dan wajib masuk list pembelian. Karena apa? Dia sudah memberikan fitur-fitur yang cukup lumayan banyak. Di antaranya sudah otomatis one way, terus ada anti twist fin, kemudian ada gravity rail foot yang menurut saya sangat layak dibeli karena sangat jarang ditemukan pada reel sekelasnya. Ini menjadi salah satu keunggulannya. Dan untuk kekurangannya tadi kita temukan pada bagian baut yang masih mengandung besi ataupun magnet yang lumayan tinggi. Tapi untuk penggunaan baik di air asin maupun air tawar masih oke-oke aja menurut saya. Untuk ke laut tipis-tipis atau bibir pantai masih sangat aman. Kembali kepada perawatan dan juga maintenance yang kita lakukan setelah melakukan kegiatan memancing, terlebih ketika spotnya adalah air asin atau air laut. Tapi sudah cukup aman ya kalau teman-teman mau ajak reel ini main di pinggiran laut atau bibir pantai, tipis-tipis masih aman saya rasa. Karena tadi kita temukan beberapa bagian yang sudah menggunakan rubber seal seperti drag knob, main shaft, kemudian juga ada pada bagian nut rotor dan handle kanan kiri. Dan untuk kesimpulannya, ini lumayan mantap di harganya. Buat teman-teman yang berminat atau tertarik pada reel Shikari Green Force ini, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi dan juga komentar. Jadi teman-teman bisa cek link di bawah aja ya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian maupun pengujian spare part yang sudah kita bongkar tadi ya. Dan kolom komentar saya terbuka untuk teman-teman menyampaikan pendapat serta berdiskusi dan belajar bareng-bareng ya. Gitu aja kali ini. Sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.